Salam. Kita mempelajari dalam sejarah bagaimana Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah, lalu dibangun kota Madinah menjadi yang disebut Madinatun Nabi, karena sebelumnya disebut kota ini adalah kota Yatsrib. Akhirnya karena dibangun oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi Madinatul Munawwaroh dan juga Madinatun Nabi. Madinatul Munawwaroh adalah kota yang bercahaya. Inilah kota Nabi, Madinatun Nabi, yang dibangun oleh Nabi Muhammad dengan contoh teladan. Maksudnya dengan akhlak. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Nabi sini yang menyatakan bahwa aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka Nabi langsung memberikan contoh tentang akhlak. Jadi Nabi Muhammad datang ke kota Madinah lalu membangun negara Madinah bukan dengan apa yang disebut money politik, dengan politik transaksional, tidak. Bukan dengan iming-iming uang. Juga Nabi Muhammad datang ke Madinah bukan dengan kekerasan. Justru Nabi datang ke Madinah karena kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada saat itu di kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad membangun kota Madinah bukan dengan kekerasan, dengan ketakutan-ketakutan. Tidak, tapi dengan akhlak, contoh akhlak. Nah, ini pelajaran buat kita bahwa kekuatan manapun, partai manapun, gerakan apapun yang mereka kebijakannya adalah dengan cara money politik, dengan transaksional, akan gagal. Apalagi tadi sebuah gerakan ini ingin kuat, ingin hebat dengan cara menciptakan ketakutan-ketakutan. Politik ketakutan gagal. Mengapa? Karena memang manusia sekarang ini sudah meningkat informasi, sehingga mereka ingin menjadi bangsa-bangsa yang beradab, bangsa-bangsa yang berbudaya. Bangsa-bangsa yang beradab itu dan berbudaya itu, mereka menggunakan akalnya, akal sehat. Maka jangan coba-coba, misalnya untuk berkuasa di Indonesia ini dengan cara money politik, politik transaksional atau politik kekerasan, menakut-nakuti, mengancam-ngancam, apalagi sampai persekusi. Ini akan gagal, percayakan gagal. Saudara, jadi dengan akhlak, terutama untuk bangsa yang majemuk ini, akhlak yang paling bagus diantara adalah toleran. Kita bisa menghormati keyakinan, kepercayaan yang berbeda. Tidak ada zaman ini negara homogen, tidak. Pasti di dalamnya berbagai mazhab, berbagai aliran, berbagai pilihan politik, berbagai keyakinan agama, berbagai suku bangsa. Semua negara-negara itu saat ini heterogen. Maka semangat bersatu itu penting. Dengan cara diantaranya tadi itu sikap-sikap toleran. Kita boleh berbeda, tapi hendaklah kita bisa berkawan, kita bisa bersatu. Mari kita toleran.
Ya, jangan lagi ada ya pada pilpres mendatang misalnya ada orang ya bercerai karena pilihan berbeda. Ini jangan sampai terjadi. Karena kita dengar juga berita-berita pada pilpres yang lalu ada suami istri sampai bercerai karena beda pilihan politik. Ya, silakan. Kalau kaitannya politik, inilah adalah hak warga negara untuk memilih. Kita adalah negara demokrasi, bebas memilih. Ya, kita juga negara modern. Artinya, tadi itu kita memilih ya berdasarkan ya akal sehat kita. Ya, kita akan hindari itu pilihan-pilihan yang karena ya money politik, ya politik transaksional, kita hindari. Juga kembali itu jangan sampai terjadi. Ya, kita sudah negara modern dan kita bersama dengan negara modern yang lain, negara-negara maju yang lain, lalu masih ada yang mengancam-ngancam karena pilihan yang berbeda. Tidak ada. Ya, tidak benar itu mengancam-ngancam. Bahkan ya mempersekusi misalnya, tidak boleh lagi ada itu. Orang memilih berdasarkan akal sehat. Bahwa capresnya ini anti korupsi, capresnya ini jejak digitalnya tidak menunjukkan ini ya pencoleng, tukang ngentit duit, tukang ngambil uang rakyat. Jejak digitalnya benar-benar bersih ini orang. Itulah yang menjadi pilihan kita. Juga yang menjadi pilihan kita adalah yang benar-benar bisa ya memimpin rakyat Indonesia yang 270 juta ini. Ya, dia sudah teruji. Dia pernah memimpin misalnya ya di DPR, dia pernah memimpin lembaga, dia pernah memimpin misalnya provinsi. Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan kita. Jadi karena prestasinya. Ya. Juga pilihan kita bukan karena pintar ngomong. Kalau pintar ngomong itu wah, zaman sekarang itu sama juga nyanyi. Ya, orang kalau berulang-ulang main karaoke jadi pintar nyanyi. Dia rajin menyanyi, ya akan bagus suaranya. Begitu juga bicara. Kasih kesempatan orang untuk banyak berbicara. Apalagi memang dia mendapatkan pendidikan yang bagus. Wow, pintar itu menata kata itu. Ya, karena semua itu kalau diulang-ulang akan jadi ahlinya. Orang memang kasih kesempatan bicara, jadi pintar ngomong itu. Ada ustadz misalnya, banyak mendapatkan kesempatan berbicara di tempat umum, makin bagus itu bicaranya. Jadi kembali, ya kita yakin bahwa di antara hikmah Maulid ini, dalam suasana Maulid ini, ya kita ambil adalah bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya, maka suasana Maulid ini adalah kesempatan kita mengevaluasi ya bahwa tujuan Maulid diantaranya adalah memperbaiki akhlak manusia, terutama kaitan dengan sikap toleran. Hendaklah bangsa ini punya sikap toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Demikian. Wassalam.